Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai contoh soal yang sama seperti dengan soal yang diberikan kemarin untuk tugas sampai tanggal 14 ya. Di sini nanti saya akan menampilkan langkah-langkah penyelesaiannya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada cara menentukan koordinat sebuah titik. Jadi dalam menentukan koordinat sebuah titik itu kita mempunyai beberapa langkah. Dapat kita lihat di sini contoh soalnya adalah tentukan koordinat titik dari F. Jadi tentukan koordinat titik F. Yang pertama kita lakukan adalah kita lihat di titik F. Di sini kita lihat titik F. Titik F ada di sini ya. Di sini titik F. Ini titik F. Kemudian yang kedua, kita kemudian cari nilai X terlebih dahulu dengan cara dari titik F kita tarik garis ke sumbu X sehingga kita menemukan nilai X di sumbu X. Berarti untuk nilai X itu kita dari titik F tarik ke bawah. Ini berarti ketemunya negatif 2. Karena di dalam menentukan koordinat titik itu harus dalam bentuk X, Y. Maka kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X dicari dari titik F, kita tarik ke bawah ke sumbu. Kita tarik ke bawah ke sumbu X, yaitu seperti ini, dari F ke X, negatif 2. Kemudian kita tulis, berarti X sama dengan negatif 2. Kemudian yang ketiga itu kita mencari nilai Y. Nilai Y itu kita dapat dari titik F kita tarik ke sumbu Y. Sehingga kita mendapatkan nilai Y, yaitu dari F kita tarik adalah nilainya 1. Berarti Y-nya 1. Kemudian tuliskan nilai X dan Y dalam bentuk koordinat atau X, Y. Langsung saja kita tuliskan X-nya negatif 2 dan Y-nya 1. Maka nilai koordinat titik F adalah 2,1. Negatif 2,1. Seperti itu. Ini negatif 2,1. Bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Menentukan nilai absis dan ordinat. Dari sebuah bidang koordinat kartesius, kita diminta untuk menentukan nilai absis dan ordinat dari titik F. Titik F di sini ada titik F. Kemudian langkah-langkah untuk mengerjakan atau mencari nilai absis dan ordinat itu, yang pertama kita cari nilai koordinat titik. Kan di sini pertanyaannya titik F. Dan di titik F tadi kita sudah mengetahui bahwa titik F tadi mempunyai titik koordinat negatif 2,1. Sehingga selanjutnya kita untuk absis adalah nilai X dari koordinat titiknya. Berarti di sini nilai absisnya adalah ini, nilai X. Ini kan X. Dan ini adalah Y. Berarti untuk absis dari titik F adalah negatif 2. Dan untuk nilai ordinat adalah 1. Seperti ini. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah menentukan jarak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu dalam bidang koordinat kartesius berikut kita
diminta untuk menentukan jarak titik F terhadap sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama kita adalah mengetahui koordinat dari titik F. Koordinat titik F adalah negatif 2,1. Kemudian setelah mengetahui titik koordinatnya, kita kemudian menentukan jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X itu dilihat dari nilai Y pada titik koordinatnya. Di sini nilai Y-nya, Y adalah 1. Berarti jarak titik F terhadap sumbu X itu adalah 1. Itu dari nilai Y positif dari koordinat F. Kemudian langkah ketiga untuk mencari jarak terhadap sumbu Y. Jika yang ditanya sumbu Y, maka yang diambil nilai X positif. Di sini adalah nilai X. Nilai X adalah negatif 2. Karena yang diambil nilai X positif, maka ini bernilai 2. Jaraknya 2. Jadi jarak titik F terhadap sumbu X adalah 1 dan jarak titik F terhadap sumbu Y adalah 2. Bisa dilihat di sini dari gambar bidang koordinat kartesiusnya, bahwa bisa kita buktikan jarak titik F terhadap sumbu X-nya ada di sini. Sumbu X-nya ada di sini. Berarti kita dapat mengetahui dari titik F. Ini kan turun 1. Berarti jaraknya kan 1. Ini benar. Kemudian jarak titik F terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya ada di sini. Berarti titik F ke Y itu loncatnya 2 kali. Berarti benar 2. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Menentukan kedudukan titik terhadap titik 0,0. Di sini ada bidang koordinat kartesius di mana kita diminta untuk menentukan kedudukan stadion terhadap Tugu Pahlawan. Berarti Tugu Pahlawan adalah sebagai titik acuannya. Langkah pertama kita mengetahui titik koordinat dari tempat tersebut. Yang pertama, titik koordinat dari stadion. Stadion memiliki titik koordinat 3,6. Berarti kita kemudian mencari selisih apsis dan ordinatnya. Apsis dari stadion adalah 3, kemudian dikurangi 0 sama dengan 3. Kemudian ordinatnya adalah negatif 6 dikurangi 0 sama dengan negatif 6. Selanjutnya dari nilai selisih apsis dan ordinat diperoleh nilai koordinat titik baru, yaitu 3,6. Maka kita ketahui bahwa 3 ini bernilai positif dan negatif 6 bernilai negatif. Kita dapat menentukan arah satuannya dengan melihat tanda dari setiap titik ini. Berarti nilainya 3 ke arah kanan karena positif, kemudian ke bawah 6 karena bernilai negatif. Berarti begini, maka kedudukan stadion terhadap Tugu Pahlawan adalah 3,6 dan 3 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Seperti itu. Ini yang benar ke bawah, 6 satuan ke bawah. Ini ditutup, ini yang benar ke bawah. Selanjutnya menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Di sini kita tampilkan sebelah
sebuah bidang koordinat kartesius di mana kita diminta untuk menentukan kedudukan stadion terhadap gedung pertemuan. Maka di sini gedung pertemuan adalah sebagai titik acuannya. Kemudian untuk langkah pertamanya kita harus mengetahui titik koordinat dari tempat tersebut. Stadion memiliki titik koordinat 3,-6 dan gedung pertemuan memiliki titik koordinat 5,4. Selanjutnya kita mencari selisih absis dan ordinatnya. Berarti di sini kita cari selisih absis terlebih dahulu, yaitu 3 dikurangi 5 sama dengan -2. Kemudian -6 dikurangi 4 sama dengan -10. Setelah itu dari hasil selisih sini kita dapat menentukan arah satuannya. Karena hasilnya negatif semua, maka arahnya 2 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Ini bisa dilihat di sini, 2 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah. Seperti itu. Selanjutnya dari ibu nanti akan diberikan tugas untuk hari ini dan cuman 2 nomor segera dikumpulkan di hari ini nanti. Semoga anak-anak bisa memahami, dan sekian dari ibu. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan selalu semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.